Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Kiman sudah jadi bagian dari 100 pembisnis alumni IPB Amin, amin. yang tergabung nanti di dalam katalog perdananya ya Pak. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang kita mengumpulkan informasi Pak dari para pengisi katalog ini. Nanti sebetulnya bisa juga misalnya kalau dari Bapak udah ada dalam bentuk tulisan juga itu lebih baik ya Pak. Tapi kalau diceritakan tuh rasanya lebih tergambar, lebih bercerita. Ya. Kita perlu ada interview. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak secara lengkap biodata Bapak gitu ya. Ya. Nama jurusan alumni IPB waktu itu tahun angkatan berapa gitu Pak? Silahkan kepada Pak Kiman. Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Ulpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya di program 100 Pebisnis Alumni IPB. Insya Allah ya, mudah-mudahan terwujud dan saya sangat berterima kasih sekali kepada tim yang sudah memilih gitu ya atau mengikutkan saya dalam 100 Pebisnis Alumni, khususnya kepada Bang Ketum ya, Bang Patan, udah Walnek, Sekjen, sama program ini Teteh Rinrin sama Bang Akri ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Ulpa Said. Tadi saya sendiri alumni IPB angkatan 34 ya atau 97. Saya itu dan kami 97 terlahir di zaman reformasi ya. Jadi ujuk-ujuk masuk ke IPB rupanya sambil demo gitu ya. Nah, jadi itu kami merasakan itu. Dan saya sendiri di Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, dengan spesialis di energi terbarukan atau renewable energy. Saya sekarang juga ya sama teman-teman angkatan 97, kita sebut namanya grup kreatif, dipilih oleh teman-teman sebagai ketua reuni angkatan 97, yang insya Allah akan kita lakukan tahun depan ya. Jadi memang saya sendiri memang dari mahasiswa ya, kita sudah mulai aktif juga di bisnis, di organisasi, karena saya kira itu juga bagian dari organisasi bagian daripada kita membuat sebuah karakter yang humble gitu ya, yang bisa berkomunikasi dan membangun jaringan. Karena terasa sekali pada saat kita terjun di bisnis, jaringan itu sangat membantu ya dan sangat bermanfaat untuk bisnis kita. Mungkin apalagi nih yang mau ditanyakan Mbak ini? Saya ngomong terus nih Mbak Ulpan. Tadi kan Bapak sudah berkenan, Bapak. Mungkin ada sedikit pengalaman dulu Pak di kampusnya. Jangan-jangan Bapak ini aktivis. Tadi kan katanya ada demo ya, apa Bapak? Iya, kalau saya di kampus sih aktif ya. Jadi merasakan lah ya, mungkin dari masuk TPB sudah ketua apa istilahnya itu AK ya. Jadi memang karena memang saya dari SD pun saya ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. SMP saya ketua OSIS ya. SMA juga sudah aktif di OSIS, di Pramuka sama organisasi. Di sana kita namanya Porko SI, Forum Studi Komunikasi Remaja Islam. Kita juga udah aktif ya. Dan ikut juga lah kompetisi tingkat Sumatera Utara beberapa kali. Seingat saya pernah juga beberapa kali juara gitu ya. Dan sama manajemen sudah terbentuk dari dulu ya Pak ya, dari ya. Jadi kalau kecil dulu malah dibilang Kapolda, kepala polisi anak-anak gitu. Jadi kita di kampung ya, tapi saya tinggal di kampung ya. Tapi ya saya kira masa kecilnya enak lah di kampung ya. Tapi memang kita dari kecil sudah berkawan ya, bersosialisasi dengan kawan-kawan satu kampung, seumuran kan gitu ya. Jadi pokoknya kita nikmatilah hidup. Nyampe di PB memang di awal-awal pasti butuh adaptasi, tapi mungkin juga karena dari sononya sudah aktif ya, saya masuk
di Himpro, terakhir sebagai sekjen di Himpunan Profesi Teknik Pertanian Himateta, dan saya juga waktu itu calon sebenarnya jadi ketua umum ya, angkatan 34, tapi biasalah di PB kan banyak juga ada politik-politik sedikit ya, termasuk politik Islaminya lah. Saya kan dari Medan, agak berat juga waktu itu gitu ya, tapi ya no problem, yang penting prosesnya kita jalanin. Sempat juga di calon di BEM Pateta, cuma juga nggak berhasil gitu ya. Tapi setelah itu di BEM akhirnya kita bentuk namanya FNet. Waktu itu saya general manajernya itu ya. Ada 10 orang kita. Mungkin dulu itu, Pak. jadi FNet itu semacam organisasi bisnis di kampus. Jadi F itu istilahnya kan F Pateta. Net itu networking. Ya, jadi dulu itu karena kita misalnya tim kita ini ya, mungkin kita menyebut diri kita BEM Perjuangan lah gitu ya. Tapi akhirnya kita jadi apa namanya itu buat sebuah kelompok itu, dan kita semacam supportingnya dulu namanya PJK, Pusat Jasa Ketenagakerjaan, dengan Profesor C. Hani Wijaya. Jadi kami tuh merasakan dulu create misalnya kegiatan kalau ada yang dari kementerian ya, atau ada dari perusahaan, itu kita yang create. Dan seingat saya, memang saya dari semester 4 saya juga udah punya bimbel ya, udah punya bimbingan belajar. Saya dulu bikin namanya Privat EPC kalau nggak salah, eksekutif privat course gitu ya. Jadi itu sekarang saya udah mulai dari, ya mungkin juga karena waktu itu kebutuhan ini ya, kebutuhan ekonomi ya, kan 97 krisis politik juga krisis moneter kan. Jadi keadaan orang tua juga dari kampung relatif susah ya, kita tapi berusaha untuk survive. Jadi terus itu bisnis sampai saya bikin dulu EPC itu, terus rumah makan, terus tapi saya juga akibat tidak terpilih misalnya di ketua BEM, rasa-rasanya salah satu manfaatnya saya cepat lulus. Kebetulan saya di angkatan saya itu paling cepat lulus saya, kalau nggak salah ya. Terus dari situ karena ada opportunity ya, dan saya memang juga nggak mau kerja yang terlalu formal kan, gimana caranya ya biar tetap bisa survive kan gitu ya, tapi sambil bisnis. Akhirnya saya langsung S2. Jadi saya itu S1 langsung S2 saya, non-stop. Tapi saya nggak mau di luar. Sebenarnya waktu itu ada kesempatan di luar, karena memang saya udah bisnis. Jadi tamat 2001 sambil S2 saya buat perusahaan CP Global Samudra ya. Itu CP Global Samudra. Itu fokusnya waktu itu kita di perdagangan limbah sama workshop pemintalan benang. Jadi 2002 itu saya udah bikin pemintalan benang, saya buat di Rumpin ya, sama di Ciputat. Itu kita jual ke Sukabumi, ke Pekalongan sama ke Lampung. Itu terus kita lakukan perdagangan tuh. Sama 2004 saya dan tim kita bergabung di pabrik, kita bikin cooling engine. Jadi alat penukar kalor, radiator, cas air cooler dan segala macam. Itu juga sehubungan dengan bidang saya gitu ya, berhubungan dengan bidang saya. Backgroundnya saya kan di di pasca panen, khususnya di heat exchanger gitu ya. Terus itu 2004 ya, 2008 ya, saya dan teman-teman juga bikin CP Global Samudra. Terus saya kira terus itu berlanjut sampai sekarang gitu ya. Mungkin itu dulu, apalagi yang mau ditanyakan. Iya Pak. Bapak juga selain pembisnis kan ternyata dosen juga ya Pak, kalau yang kami tahu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi saya 2004 sambil waktu itu tsunami di Aceh, Sumatera Utara. Jadi saya sambil proyek itu tadi heat exchanger tadi itu. Jadi sambil kita, itu kan PLN, market kita kan PLN. PLN itu kan waktu itu boleh dikatakan gelap lah semua ya. Jadi istilahnya shutdown lah gitu ya. Itu banyak radiator yang ini. Dan saya waktu itu udah selesai S2. Udah selesai S2. Dan saya jujur aja, saya ini kan orang kampung ya. Ayah saya itu yang dia pikir pekerjaan itu ada PNS. Iya kan? Oh gitu ya. Ya, dan saya sebenarnya waktu itu sempat mencoba di PB, tapi kan IPB itu kalau nggak salah zaman saya kan zero recruitment ya. Jadi akhirnya karena saya sambil proyek di sana, kebetulan ketemu teman, udah coba di sini aja deh gitu ya. Ya alhamdulillah tuh. Saya coba di 2005 kalau nggak salah itu ya, alhamdulillah menang. Dan ayah saya syukurnya itu, ayah saya itu syukuran di kampung karena saya udah PNS. Ya kan? Udah ASN lah. Tapi ya saya nggak terlalu nggak terlalu tekun lah di situ ya. Tapi dan 2008 2007 kalau salah ayah saya meninggal. Ya 2007 saya meninggal. Dan tapi saya senang sebagai anak saya udah berbakti ya, dan udah
mengikuti keinginan orang tua saya. Dan Ya. terus kesininya sih saya lebih banyak berkarir di bisnis, seperti itu. Pak, menarik tadi karena berbicara menyentuh dengan keluarga ya Pak. Hmm. Kan Bapak sebagai dosen, kemudian juga sebagai pebisnis, sebetulnya apa sih Pak nilai-nilai yang ditanamkan pada keluarga dan Bapak termasuk anak juga di dalamnya gitu. Mungkin untuk berbagi kepada kami Pak. Iya, saya memang gini ya, prinsipnya kan eh, saya kan S1, S2, S3-nya IPB ya. Jadi karena saya sambil bisnis, tapi saya kira IPB itu juga nggak kurang keren lah ya. Buktinya sekarang juga kampus terbaik. Saya kira moto IPB itu bagian dari yang mewarnai jalan hidup saya juga, mencari dan memberi yang terbaik ya. Artinya saya juga berasalkan dari keluarga relatif menengah ke bawah lah gitu ya. Artinya susah lah kalau kategori kita di Jakarta gitu ya. Tapi mungkin kalau di kampung nggak susah-susah amat lah kan gitu ya. Jadi menurut saya ada dua memang masalah yang kita alami, yaitu masalah pendidikan dan masalah kemiskinan ya. Dan saya itu keluarga besar, saya itu datang dari 11 bersaudara. Ayah saya meninggal, saya diamanahkan 6 adik ya. Jadi 6 adik saya itu diamanahkan ke saya. Jadi boleh dikatakan adik saya itu kan angkatan 43 masuk IPB ya. Jadi boleh dikatakan saya menikah 2005, saya dititipin adik ya. Artinya kan menjadi anak dong ya, karena kita yang menanggung semua masuk ke IPB gitu loh, angkatan 43 ya. Jadi dari situ ya, karena kebutuhan itu juga saya melihat memang saya pribadi ya harus berhasil di akademik juga. Artinya saya selesaikan sampai S3 kan itu jenjang tertinggi ya di sekolah formal ya, walaupun sekolah informal sih saya kira nggak ada selesainya gitu ya. Learning by doing itu harus terus kita lakukan. Dan secara ekonomi ya kita membantu keluarga, dan itu saya lakukan ya, dan juga membantu keluarga yang lebih dekat dari sisi kita, saya ibu kita, sama masyarakat keseluruhan ya. Saya kira itu makanya sekarang juga salah satu bisnis kita itu kan di bisnis UMKM IKM. Makanya kami di Dakara Kopi ini dan kami buat itu Dakaramat, Pusat Oleh-oleh UMKM Indonesia, dan saya ketua Yayasan Festival Oleh-oleh Tabaksel. Itu setiap tahun dari 2016 kita buat festival oleh-oleh atau festival UMKM di kampung kita Tabaksel, Sumatera Utara sana ya. Jadi makanya kalau saya itu bagi 3 itu bidang bisnisnya. Jadi yang pertama pendidikan, karena saya memang melihat ya pendidikan itu termasuk masalah besar kita gitu ya. Baru bisnis UMKM IKM, karena memang 99% pebisnis di Indonesia itu masih UMKM IKM. Artinya kita coba terjun di situ, syukur-syukur kita berharap bisa kita mewarnai dan membantu mereka misalnya naik kelas gitu ya. Baru yang ketiga sesuai dengan background saya main di energi dan lingkungan. Ini sebenarnya yang kalau misalnya boleh dikatakan cari margin, kita sebenarnya lebih banyak cari marginnya di situ ya, di energi dan lingkungan. Termasuk kita tadi bikin pabrik cooling engine gitu ya, pendingin engine. Jadi itu saya kira yang ingin saya anggap saya legasikan ya pada diri saya. Artinya saya bermanfaat untuk dunia pendidikan ya, baik di pendidikan formal maupun informal gitu ya. Misalnya seperti ini kan, saya kadang-kadang juga ikut dari mentoring leader, itu kan bagaimana kita men-sharing gitu ya, atau menduplikat apa yang kita lakukan dan kita pikirkan kepada generasi penerus. Karena saya sayang sekali ya, saya berpikir gitu ya, seorang yang anggaplah misalnya profesor doktor, kalau dia nggak punya manlead ya, atau nggak punya misalnya generasi, ya dia meninggal, dia nggak mungkin dia bisa wariskan isi otaknya kan gitu ya. Jadi bisa kita buat melalui pendidikan langsung, kalau di bisnis mentor atau menulis. Kebetulan kami juga di Dakar itu kan kami bikin publishing, dan saya juga memang termasuk yang senang menulis ya. Jadi mungkin udah ada lah 5-6 buku yang kita tuliskan gitu ya. Karena itu juga bagian kita bagaimana mewariskan apa yang kita pikirkan. Bisa saja memang belum tentu sekarang istilahnya ya dibutuhkan atau disukai, tapi nextnya mungkin itu akan menjadi kebutuhan gitu ya. Saya kira itu Mbak Ulfa. Berarti tadi kalau kita tangkap ya Pak ya, alasan melakukan bisnis di awalnya itu adalah 3 tadi ya Pak ya, pendidikan, kemiskinan, dan juga background Bapak di energi dan lingkungan tadi ya Pak ya. Iya, Ada bisa. Bapak yang mungkin di sisi lain gitu, alasan kenapa sih Bapak harus memilih berbisnis ya? Iya, saya kira gini, mungkin yang lebih lebih menjiwai sehari-hari. Kebetulan bisnis ini menurut saya kan tantangannya besar ya, terus
apa istilahnya itu ya, agregasi istilahnya kita untuk melakukan sesuatu itu besar, sehingga bagi saya ya bisnis itu kita menikmatin karena tantangannya itu berubah-berubah ya. Jadi tidak monoton lah ya. Beda kalau misalnya kita hanya apa ya, mungkin di satu tempat itu kan monoton sekali. Ya, jadi itu juga yang saya lebih hidup lah kalau kita menurut saya di bisnis itu, karena Banyak kita tantangannya berarti Bapak banyak tantangannya, tapi itu membuat kita jadi struggle kan, selain kita jadi ini gimana ya, ini gimana ya, gimana ya gitu. Apalagi COVID saat ini kan semua orang ingin survive, ya. Tapi pada saat kita ingin apa sesuatu, kita bisa eksekusi dengan cepat karena kita istilahnya ya kita leading ya, kita yang menentukan gitu ya. Dan justifikasi itu pada saat misalnya kita eksekusi itu sesuai, ya kita senang gitu loh ya. Jadi saya merasakan ya kita lebih ingin hidup berikutnya lagi kan gitu ya, karena menekunin bisnis itu ya. Dan juga di sisi lain pastinya sebagai manusia kan kita senang gitu ya pada saat misalnya kita berhasil dan itu kita sharing ke tim ya, dan tim itu juga misalnya dengan senang menerimanya gitu ya. Makanya saya itu kadang-kadang salah satu moto bisnisnya itu, berbisnis itu tidak sekedar tambah kali, tapi juga harus ada bagi kurang gitu ya. Jadi bagaimana kita juga men-sharing ke tim gitu ya, karena prinsipnya kita harus sukses bersama, bukan sukses kita sendiri saja kan gitu ya. Kalau mungkin saya sukses sendiri saja, mungkin jadi profesional aja atau jadi pekerja yang baik aja kan gitu ya. Seperti itu kira-kira. Bapak tadi udah ngasih quotes bagus tuh Pak. Berbisnis itu bukan hanya tambah kali, tapi juga kurang bagi ya Pak. Iya, iya, betul gitu. Saya kira gitu. Nah, kita masuk ke bisnis Bapak nih. Bapak kan yang didaftarkan ke katalog adalah Dakara Group ini ya Pak ya? Iya, iya. Nah, kita masuk ke bagaimana sih Pak, mungkin awal mula gitu Bapak membangun bisnis Dakara Group ini sehingga besar dan banyak memberikan manfaat ya Pak, terutama mungkin juga banyak karyawan yang direkrut dan sebagainya. Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama tadi yang saya ceritakan kan, kita yang pertama itu CP Global Samudra, itu tahun 2002. Ini yang sifatnya legal ya, maksudnya ada badan hukumnya gitu ya. Terus ada juga kita 2008 itu CP Mitra Sublindo Pertanian. Terus berlanjut kita juga ada PT Dakara Consulting LC Indonesia. Terus ada juga PT Dakara Energi Alsintan Indonesia. Terus ada juga PT Data IPD LC Indonesia. Tapi fokus usahanya kan kita ada konstruksi ya, ada perdagangan, ada konsultan, terus ada pabrikasi, terus kita juga ada Dakara Kopi. Ini istilahnya kita ngikutin yang kekinian juga lah, sekalian kita juga menikmatin kumpul dengan teman-teman gitu ya. Terus kita juga ada Dakara Mat. Saya juga bikin ya, saya kadang-kadang juga nggak mau yang ribet-ribet ya. Kan saya dulu dari 2002 ya sampai 2012 itu saya juga punya angkot dan punya rental mobil ya kan. Cuma tahun 2012 semenjak ada Gojek itu saya jual semua, karena menurut saya itu udah nggak bisa lagi dilawan si Nadim ya. Nggak mungkin kita bisa lawan si Nadim itu, akhirnya saya jual itu 2012 gitu, seperti itu. Oke, itu awal mula berbisnisnya ya Pak ya? Iya. Kemudian boleh dijelaskan tadi yang tadi sudah juga yang digeluti juga berbagai macam bisnis ya Pak ya? Iya. Ya, yang kafe ya kita, soalnya kalau saya tahunya yang kafenya aja gitu. Iya, iya, iya. Luar biasa banyak sekali. Kemudian boleh Pak mungkin bercerita juga tentang kisah yang penting atau yang paling berkesan ya Pak, suka dukanya berbisnis di Dakara, membangun Dakara Group itu seperti apa Pak? Ya pasti banyak ya. Saya kan sudah pernah juga merasakan minus 200 ya. Jadi saya masih bujangan, itu saya sudah merasakan minus 200. Minus 200 juta gitu ya. Tapi ya memang kita karena berusaha untuk tetap survive ya kita dengan berbagai cara kita lakukan gitu ya. Artinya utang-utang itu kita restrukturisasi ya. Terus kita negos kepada investor ya. Tapi kita memang bukan tipikal yang lari dari masalah kan gitu ya. Jadi gitu kita berusaha untuk tetap survive ya. Kita berusaha untuk itu tetap jalan, dan saya kira kadang-kadang masalah itu menjadi modal kita untuk bisa istilahnya naik ke tangga berikutnya gitu ya. Pastilah saya kira mungkin ya hampir semua pebisnis mengalami kegagalan ya. Tapi kalau saya sering sampaikan,
justru poinnya itu adalah kita jangan menghitung berapa kali kita gagal, tapi seberapa sering kita bangkit lagi gitu ya. Saya sih poinnya di situ. Seperti itu. Luar biasa Pak, quotes kedua tadi ya. Jadi Heeh. seberapa banyak kita bangkitnya, bukan untuk menghitung apa kegagalan yang dilakukan ya Pak. Iya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi rencana pengembangan bisnis ke depannya Pak, serta mimpi besar sebetulnya dari Pak Kiman sendiri Pak. Adakah yang ingin dicapai yang lain gitu Pak? Iya, karena gini ya, saya sering dalam hati lah, dalam pemikiran ya, kalau mau kaya ya berdagang lah, ya kan? Tapi kalau mau kaya raya harus punya pabrik. Nah, jadi itu sebenarnya mimpi saya ya. Jadi sekarang sih memang kita punya, tapi kan workshop ya, karena salah satu usaha kita juga itu kan. Tapi menurut saya bermimpikan punya pabrik ya, pabrik yang ya istilahnya yang besar, yang istilahnya yang sudah qualified gitu ya, yang istilahnya memenuhi standar-standar nasional dan internasional ya. Saya kira memang kita harus banyak main di hilirisasi ya. Itu yang saya kira mimpi berikutnya. Terus sebenarnya saya sekarang juga sudah memulai bikin sekolah. Jadi saya bikin namanya Bina Cendikia Mandiri Entrepreneur School ya. Jadi itu sekarang kita mulai dari TPA, PAUD sama TKIT ya. Karena gini, karena kita berpikir dan saya sendiri merasakan Indonesia ini butuh talenta-talenta atau jiwa-jiwa pebisnis. Tidak sekedar pebisnisnya, tapi kita juga butuh yang mempunyai jiwa pebisnis. Sehingga pada saat dia mempunyai jiwa bisnis, mau dimanapun dia ditempatkan, apakah misalnya di ASN, apakah misalnya nanti di pengusaha beneran, atau misalnya di profesional, tapi kalau dia punya jiwa bisnis, maka dia akan selalu bekerja dan berjalan mengikuti prinsip-prinsip bisnis ya, sehingga kita juga sebagai bangsa istilahnya akan sukses gitu ya, akan survive. Mungkin kita juga istilahnya mengelola, anggap misalnya BUMN kita atau aset-aset kita menjadi bagus gitu ya. Karena kan sederhananya gini, di dalam satu bidang bisnis yang sama, contohnya misalnya kelapa sawit ya, kalau dikelola oleh swasta untungnya besar, kalau dikelola oleh pemerintah atau BUMN kadang-kadang rugi ya, padahal bisnisnya sama. Apa yang membuat itu misalnya terjadi? Karena si pengelolanya itu ya mungkin jiwa bisnisnya hampir nggak ada gitu ya. Jadi dia hanya sekedar berpikir menjalankan rutinitas. Begitu juga dengan ASN kita coba ya. Bayangkan itu ya, ada di satu Pemda, satu daerah mungkin 70% APBD-nya itu dihabiskan untuk membayar gaji ASN. Ya, jadi yang harusnya bisa dikelola oleh mungkin 2-3 orang, bisa dikelola sampai 20-30 orang. Ya, akhirnya kan tidak efektif. Ya, jadi itu yang menjadi juga cita-cita saya. Makanya saya juga next-nya itu sebenarnya berpikir bikin, saya udah ada namanya Polponus, Politeknik Vokasi Nusantara ya. Jadi saya kira Indonesia itu butuh banyak ya ilmuwan-ilmuwan tapi yang implementatif ya. Jadi kita butuh praktisi-praktisi ya, pakar-pakar tapi yang implementatif, yang eksekutor. Karena kita banyak resources ya, kita punya kelapa sawit, kita punya padi, kita punya semuanya, tapi itu hilirisasinya kan kita masih kurang ya. Jadi kita ini mayoritas masih selama ini mungkin masih menjual sumber daya alam. Bisnisnya masih menjual sumber daya alam. Makanya saya sedang menggarap juga PT Solusi Sawit Indonesia gitu ya. Jadi saya kira sawit itu memang harus kita nikmatin hilirisasinya di Indonesia, sehingga edit value-nya itu nambah gitu loh ya. Kita tidak sekedar menjual CPO. Saya juga dengan tim sedang merancang mini plan kelapa sawit ya. Jadi kalau bisa pengusaha atau petani kelapa sawit itu, smallholder itu dia menjual CPO, jangan lagi menjual TBS. Pengusaha yang menengah ke atas harus dipaksa dia menjual biodiesel, menjual minyak goreng, menjual margarin atau turunan dari CPO. Sehingga hilirisasinya itu ada di kita. Ini kan 70% kita itu masih ekspor CPO ya. Itu sayang sekali. Tapi makanya saya juga salah satu usahanya kan kita bangun kebun dulu ya. Tapi pelan-pelan kita berharap kita punya pabrik kelapa sawitnya, tapi yang mini plan gitu loh ya. Nggak usah kapasitas besar ya, sehingga bisa dinikmatin oleh petani-petani di kelapa sawit gitu ya. Itu berikutnya saya kira ya, dan mungkin ya paling ya kita pokoknya gimana caranya bisnis yang kita lakukan itu pada akhirnya yang bermanfaat lah, sehingga juga nanti membantu kita di akhirat ya gitu. Gitu kira-kira. Biasa Pak mimpi besarnya, mudah-mudahan Ya. kita mendoakan supaya terwujud ya Pak. Iya, iya, iya. Berikutnya nih Pak, dari bisnis yang dilakukan oleh Dakara Group Pak, apakah ada penawaran yang ditawarkan untuk perkembangan bisnisnya melalui kolaborasi alumni Pak?
Iya, saya selalu bisnisnya nggak semuanya saya kerjakan sendiri. Memang ada beberapa yang kita kerjakan sendiri, tapi ada juga yang kita berkolaborasi. Saya kira memang saatnya sekarang itu kita bersinergi dan berkolaborasi gitu ya. Nggak bisa lagi kita lakukan sendiri-sendiri karena kita butuh percepatan-percepatan ya. Itu saya kira. Terus yang berikutnya juga, saya sedang dengan beberapa teman-teman sekarang kita sedang membangun semacam e-commerce ya. Jadi kita kan salah satu yang kita usahanya itu kan di bengkel atau Alsintan. Tapi kan kita sedang membuat juga, mudah-mudahan jalan ya, kita mau buat e-bengkel dengan mungkin brandnya nanti bengkel langganan gitu ya. Jadi kalau logikanya sama, bagaimana nanti misalnya ini bisa menjadi sebuah e-commerce atau membuat startup gitu ya, sehingga nanti dimanapun marketnya di seluruh Indonesia orang bisa membeli. Kan prinsipnya teknologi ini yang sedang kita bangun, kita bisa mengcombine ya, mensinergikan antara pelaku usaha ya dengan konsumen melalui teknologi yang sekarang digitalisasi atau kita buat aplikasi gitu ya. Saya sekarang juga dengan tim sedang mencari-cari tim yang bisa coding gitu ya, karena salah satu bisnis kita juga main di IT. Kita kemarin juga sudah berhasil membuat sistem pelaporan secara elektronik ya, tentang energi, emisi ke udara, ke air, ke tanah ya, dan life cycle assessment di ketenaga listrikan Indonesia atau di PLN gitu ya. Itu kita sudah jalankan itu. Ya, luar biasa nih Pak. Nanti mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan para alumni jadi yang pebisnis lainnya ya Pak ya. Ya. Selanjutnya nih Pak, kalau misalnya Bapak ingin berpesan, Bapak kan sudah maksudnya menapaki langkah-langkah tadi suka dukanya yang disampaikan. Ada nggak Pak pesan untuk para pebisnis lain ataupun juga bagi kami yang pemula gitu Pak, untuk supaya bisa melakukan bisnis? Pesan dari Bapak seperti apa yang dilakukan? Iya, yang saya mungkin kasih tips ya. Saya sering sampaikan ya, ada 5 tips mungkin untuk menjalankan bisnis atau menjadi pebisnis ya. Jadi yang pertama saya kira optimalkan kepemilikan ya. Jadi apapun sekarang misalnya posisi kita ya, atau misalnya adik-adik mahasiswa atau misalnya alumni muda IPB, optimalkan kepemilikan. Apa yang kita miliki sekarang. Jangan istilahnya bermimpi sih boleh ya, tapi jangan selalu menyalahkan keadaan ya. Tapi kita optimalkan apa yang kita miliki sekarang. Misalnya, oke, saya alumni muda, saya punya tenaga yang banyak, saya punya networking. Saya juga dulu salah satunya berdagang, kadang-kadang kita jual beli tanah ya. Saya dulu merasakan juga jual beli motor, jual beli mobil, ya kan? Karena itu yang bisa kita lakukan. Saya baru lulus itu saya pernah untung 35 juta karena jual beli tanah. Ya. Jadi karena itu kan hampir nggak ada modalnya, hanya menawarkan ke bisa ke alumni atau ke pengusaha, dan kita cari istilahnya tanahnya di daerah kampus gitu ya. Saya mahasiswa itu juga udah bangun dulu sekitar 6-7 kos-kosan, dan saya dulu manajer kos-kosan ya kan. Jadi itu kan juga nggak ada modal, kita tinggal cari senior yang punya kos-kosan, bang saya izin dong saya yang ngelola gitu ya, dan itu kita buat full kos-kosannya. Istilahnya kita dikasih gaji, kita minimal dapat kos-kosan gratis ya kan. Jadi saya selalu berpikir gitu, optimalkan kepemilikan. Kita jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, ya mungkin ya kita hanya sebatas gitu aja ya. Tapi kita harus menatap masa depan, tuh ya. Terus yang kedua, kita harus menjadi eksekutor yang handal atau eksekutor yang ligat lah ya, atau eksekutor yang istilahnya itu mahir lah gitu ya. Jadi ada ide, ada usulan, kalau nggak dieksekusi ya percuma gitu ya. Karena itu akan terus menjadi angan-angan. Nah, jadi kita harus eksekutor. Terus yang ketiga, ya kita juga harus manusia yang ulet menurut saya. Ulet, pantang menyerah, ya mungkin saja kita gagal. Tapi kan kalau saya pribadi sering mengatakan, gagal di dalam bisnis itu kita nggak gagal. Anggap aja itu SPP ya. Kita kuliah juga dari TK, SD, SMP, SMA semua, kalau kita kumpulin udah berapa SPP-nya? Masa kita misalnya salah sekali dalam bisnis, kita langsung menyerah kan gitu ya. Kan kita juga buktinya kita capek sekolah itu, kita terus juga ke S1 kan gitu ya. Udah S1 capek juga, S1 itu terus juga kita S2 kan gitu ya. Ibaratkanlah itu seperti bisnis, pasti ada kendalanya kan. Terus yang keempat menurut saya ya, ini juga mungkin yang sudah mulai jalan bisnisnya, cobalah memilih aman sebelum nyaman ya. Ini juga yang sering saya lihat kendala di pebisnis mula ya. Jadi saya itu dulu saya bujangan udah punya 8 mobil, walaupun saya sewakan ya. Tapi itu saya nggak pernah pakai sehari-hari. Saya masih menggunakan motor. Karena itu tadi, itu kan masih kredit, ya kan?
Dan saya itu pertama sekali punya mobil pribadi itu saya beli Suzuki Katana dulu, tahun 2005 ya. Padahal mungkin 2005 itu saya udah punya 12 mobil, ya kan? Tapi saya nggak pakai dulu, karena saya pingin aman dulu sebelum nyaman ya. Ada kalanya saya harus menikmatin itu gitu ya. Itu saya kira. Terus yang terakhir ya kita sebagai umat manusia ya, dan saya sendiri sebagai Muslim ya, kita harus berserah diri ke yang di atas ya, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya sering sampaikan, ilmu Tuhan ilmu penutup, ya kan? Jadi apapun yang kita jalanin, apapun yang kita lakukan, ya kita harus berserah diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan itu semua istilahnya dapat keberkahan dari beliau dan dituntun ya, sehingga bisa kita survive di dalam menjalankan bisnisnya. Saya kira gitu, Mbak Ulfa. Luar biasa Pak, 5 pesan untuk kami gitu ya, para pebisnis, para pemula. Ya. Oke nih Pak. Sebetulnya ada tidak Pak sosok yang mungkin menginspirasi Bapak, menjadikan Bapak sampai hari ini tuh ya dia adalah sosok yang menginspirasi saya gitu Pak. Mungkin bisa disebutkan siapa dan alasannya kenapa Pak? Ya, saya kira banyak ya. Siapapun saya jadikan sosok ya, bahkan tim pun saya jadikan sosok ya. Mungkin satpam atau siapapun saya jadikan sosok. Dan kebetulan saya itu karakter yang mudah bergaul ya. Jadi ke siapa saja berkawan, saya nggak milih-milih ya. Tapi yang jelas mungkin ya kalau di kita kan ya Rasulullah lah ya, itu menjadi sosok umur 9 tahun sudah berdagang ya. Terus dia istilahnya sebelum menikah dia udah menjadi seorang pengusaha ya. Karena saya kira memang seorang laki-laki itu juga besar tanggung jawabnya. Namun kalau di kalangan pebisnis ya, saya juga misalnya walaupun misalnya kita tidak mengidolakan sekali, tapi kita ngikutin misalnya cara berpikirnya Bill Gates ya, Mark Zuckerberg gitu ya. Terus Warren Buffett gitu ya, dan semua pebisnis dunia. Karena menurut saya sebagai pebisnis itu minimal kita harus mempunyai 2 skill ya, kalau kita mau survive. Ada yang namanya itu financial capital allocation ya, sama yang kedua itu human capital allocation. Itu kita harus belajar ya. Jadi bagaimana kita yang punya uang sedikit tapi itu tepat penempatannya, dan itu kita kelola dengan benar ya. Dan kita punya misalnya resources SDM tim itu juga tepat penempatannya, dan kita berkomunikasinya bangun gitu ya. Itu juga saya kira menjadi hal yang penting gitu ya. Dan yang berikutnya kalau misalnya di Indonesia saya memang termasuk yang mengidolakan misalnya keluarga Yusuf Kala ya, Kala Group, Bakri Group ya, sama Hairul Tanjung gitu ya. Tapi ya Sandiaga Uno, Erick Thohir juga termasuk yang saya ikutin. Saya hampir semua lah saya pelajarin, termasuk juga Kang Jamil. Kang Jamil Al-Jami itu saya dari tamat itu saya udah dengerin ceramah-ceramahnya gitu ya. Motivasi kita ya Pak, karena mereka kan juga punya pengalaman yang berbeda-beda yang bisa kita ambil aja, nanti kita implementasikan gitu ya Pak. Iya. Baik, itu sih Pak Kiman untuk wawancara pada hari ini. Paling nanti kita minta mungkin kan media sosial sih kita bisa tahu Dakara Group yang udah terkenal banget ya. Website ada ya Pak ya, Instagram ada. Ada. Kita ada 4 website itu. Oh, websitenya pun ada 4. Iya. Kalau TikTok ada Pak? Kayaknya ada yang buat, Dakara Kopi kayaknya mereka ada yang buat. Oke. Ya Pak, paling itu aja sih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah menginspirasi siang ini. Insya Allah kita nanti akan masukkan apa yang tadi di-share oleh Pak Kiman ke dalam katalog. Nanti ada tim yang editing untuk menulisnya ya Pak. Siap Mbak Ulfa ya. Terima kasih banyak Pak Kiman. Ya, terima kasih, sukses ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM